it's Olive here. Jadi aku nggak mau basa-basi, aku baru dapet paket. Tutup dulu alamatnya. Sertifikat A1 aku sudah datang, sudah ada di tangan kayak begitu, dikirim dari Goethe Institut Jakarta. Tes A1-nya itu tanggal 23 Februari 2023, baru dapet tanggal 14 Maret, udah nyampe rumah. Kenapa aku waktu itu memilih untuk tes ujian Goethe di Jakarta juga? Karena pertama deket sama kota domisili aku, dan kedua adalah aku dengar desas-desus dari teman-teman seles aku. Mereka bilang Goethe Institut Jakarta itu mengeluarkan sertifikat dan hasil itu jauh lebih cepat daripada tes di Surabaya. Jadi ya begitulah. Jadi mari kita membahas tentang pengalaman aku tes A1 di Goethe Jakarta. Oke, jadi waktu itu aku posisinya lagi di Jogja dan aku lagi belajar Artsvai. Aku daftar tuh, itu emang harus cepet-cepetan dan itu rebutan, dan itu harus daftar secara online. Jadi pertama kita tuh harus membuat akun dulu, akun Goethe di website Goethe Indonesia. Ada tahapan-tahapannya di mana kita harus isi data-data kita dan lain-lain. Tolong banget pastikan lagi, check and recheck ya, jadwal, tempat. Jadi tanggal 17 Januari itu adalah pendaftaran untuk ujian tanggal 23 Februari 2023. Memang harus kayak gitu, jadi harus pendaftarannya itu sebulan sebelumnya. Untungnya dapat jadwal tanggal 23 Februari. Aku waktu itu bayar 1,9 juta. Jadi ya 2 juta kembali 100.000 gitu ya. 1,9 itu untuk semua modul A1. BTW yang harus disiapkan itu adalah pertama hasil cetak atau hasil printan surat undangan dari Goethe untuk ujian sertifikat kamu. Terus kedua, jangan lupa bawa masker atau memakai masker KN95 di tempat atau on the spot. Ya, kamu nggak boleh bawa alat tulis dari luar karena akan disediakan dari Goethe Institutnya nanti saat ujian. Schriftlich. Yang keempat, bawa kartu identitas, yaitu adalah KTP. Kalau misalkan KTP kamu hilang atau gimana, atau belum bikin KTP atau gimana, bisa pakai paspor. Yang terakhir adalah bukti vaksinasi atau sertifikat vaksinasi kamu. Tapi kalau kamu belum booster harus pakai PCR, jadi bawa surat PCR. Dan ada peraturan lagi sebenarnya, mereka tuh strict ya. Jadi pas di sana kalau misal itu udah dijelaskan ya di email, kalau di sana kita batuk-batuk atau dijelas COVID, itu kita akan dipulangkan oleh petugasnya. Jadi harus jaga kesehatan juga. Di undangannya itu aku dapat jadwal jam 12, itu udah mulai schriftlich. Ya ada Hören, ada Lesen, ada Schreiben, itu jam 12 mulainya. Dispression itu aku jam setengah 4, 15.30. Aku nyampe di Goethe Institut Jakarta. Benar aja pas di pagernya itu petugasnya udah minta surat undangan mana. Udah aku kasih lihat surat undangan, terus mereka tuh ngedata sama siapa nih, Olive. Oke, ya udah dia cari, terus dia centang. Habis itu ya udah masuk aja, dan pas kita masuk itu kita harus ke pendaftaran dulu. Kita kasih surat invitation letter kita dari Goethe untuk ujian. Habis itu kita minta KTP dan minta tunjukin surat vaksinasi booster. Harus nitip HP dititip, tas dititip, semuanya dititip di sana. Kalau kamu bawa air minum, bawa tumbler untuk minum atau gimana, itu kamu bawa aja, boleh kok masuk untuk ke ruangan tes, itu boleh banget gitu. Karena nanti akan ada break dari schriftlich ke mündlich kayak gitu. Breaknya kalau nggak salah aku 1,5 jam ya, karena aku kelar jam 2, mulai spreadnya jam setengah 4. BTW di dalam ada kantin ya. Di situ aku udah titip tas dan lain-lain. Akhirnya aku cuma membawa cash di kantong, air minum aku, sama KTP dan invitation letter dari Goethe. Dan ujian pun dimulai. Nah, jadi total 45 menit Hören, Lesen, dan Schreiben itu semuanya digabung ya. Jadi kalau Hören udah selesai, ya udah kamu langsung aja kerjain Lesen atau ngerjain Schreiben, terserah mau mana yang duluan. Yang penting udah ada lembar jawaban yang dimana kamu bisa tulis jawaban kamu di situ. Überraschung, Hören A1 nggak semudah yang aku kira. Aku udah try out berkali-kali gitu ya, udah sering latihan Prüfung A1. Hörennya itu gampang banget, tapi pas aku ujian itu nggak
segampang yang aku kira, dan itu sebenarnya cukup susah karena pertama speaker agak kumur-kumur, ya itu mungkin salah satu resiko kalau tes offline gitu ya, dan lebih mengecoh dari yang aku kira, dan itu ngecoh banget sih menurut aku ya. Jadi aku bener-bener paling nggak pede dari semua modul itu adalah Heureuy. Dan abis itu aku buka lesson. Pas aku buka lesson itu cukup bisa, tapi aku nggak pede. Jujur nggak pede banget. Aku anehnya itu adalah kan ada bagian yang kita harus pilih richtig or the false kan, dan aku ngerasa kok aku false-nya jauh lebih banyak dari aku jawab richtig. Kayak dari 5 soal aku cuma jawab richtig itu cuma 1, sisanya false gitu kan. Tapi aku ngerasa aku sampai bolak-balik lagi ngeliatin kayak enggak, harusnya bener sih ini. Ya udah aku coba, ya udah bodo amat gitu kan, ya udah richtig 1, false banyak gitu kan. Terus ya udah kayak begitu. Lalu Schreiben, aku Schreiben jujur aja pede. Jadi Schreiben ada 2 tile ya. Ingat, yang pertama itu adalah ngisi formulir, dan kedua adalah bikin surat formal ke terserah yang ada di soal siapa. Sangat rekomendasikan untuk perbanyak vocabulary. Siapa tahu ada yang belum tahu tentang kayak Anmeldung atau gimana. Karena waktu itu Schreiben soalnya harus menanyakan gimana caranya, tentang Anmeldungnya kayak gitu. Ada punkte untuk menanyakan Anmeldung. Dan aku pas keluar, aku dengan kenalan-kenalan aku di lokasi, mereka pada bingung Anmeldung apaan ya, gimana cara nanyanya kayak gitu. Dan akhirnya mereka tidak menulis tentang Anmeldung itu kayak gitu. Jadi jangan banget kamu skip, itu lumayan banget nilainya kayak gitu. Expression aku mulai, dia agak ngaret sih dari jadwal. Aku kan 15.30, aku mulai tuh kayaknya 15.45 kayaknya, ngaret 15 menit. Untuk expression itu 4 orang masuk ruangan. Jadi satu ruangan itu timnya itu langsung 4, satu ruangan itu 4 peserta yang diuji. Jadi pertama seperti biasa, sich verstellen, ditanyain nama, beruf dan lain-lain. Kalian udah pasti bisa lah ya. Gampang kok. Terus terus style 2 itu aku lupa deh, tile 2 itu kayaknya nanyain ini deh, kayak ya udah nanyain sesuatu ke orang, terus orang itu jawab kayak gitu. Nanya ya, cuma nanya doang. Itu jadi kita itu semua peserta diberikan kartu kayak gambar gitu. Dan nanti dari gambar itu kamu nanyain seseorang itu, dan orang itu jawab. Kayak misalkan kalau dapat kartu jam nih, kayak bisa aja kayak which pet is es gitu. Nanti orangnya kayak es ist halb 5 misalkan. Udah kayak gitu, dan bergilir. Nah, itu tile 2 itu 2 ronde. Jadi aku dapat satu kartu, satu putaran, nanya jawab. Terus dapat ambil lagi kartu, satu putaran, tanya jawab kayak gitu. Abis itu baru tile 3 itu kita bitten, kita meminta tolong seseorang kayak gitu. Jadi kayak misalkan tapi dengan sopan ya, hovenlich. Jadi bisa pakai können, könnten atau kayak begitu. Nah, kalian udah mengerti pasti. Jadi dan rulesnya sama ya, 2 kali putaran. Jadi aku 2 kali dapat kartu. Jadi ya udah nanya kayak gitu. Aku waktu itu dapat gambar kartu kredit card gitu. Aku nggak ngerti ya, aku kan gugup gitu, kayak aku harus nanya apa kartu kredit card. Jadi aku nanya aja kayak Entschuldigung, können Sie bitte meine Karte abholen? Itu gue nggak tahu banget deh itu benar apa enggak. Yang penting kayak ya udah tanya aja gitu kan. Dan ya udah gitu. Dan ada experience. Ini mungkin buat peringatan buat teman-teman aja, untuk sekedar info aja. Jadi ada partner aku di sebelah, dia sebenarnya orang Malaysia. Nah, dia itu dapat kartu di tile ketiga. Nah, dia nggak ngerti gambar itu apa. Dia nanya Entschuldigung, what does this mean? Dia nanya ke proeferin, ke petugasnya yang nguji. Nah, petugasnya bilang
Tapi auf Deutsch ya, dia bilang, oh sorry kita nggak bisa jelasin pakai bahasa Inggris dan kita juga nggak bisa jawab itu. Tapi mereka memberikan contoh. Waktu itu dia nanya, ini apa, di kartunya itu ada tulisan konto. Itu kan rekening ya, kayak nomor rekening gitu, bank konto. Nah itu tuh ada temanya ya. Jadi BTW di kartu itu tuh ada tema, di tile 3 ya. Itu ada tema dan ada gambar. Jadi kita gambarnya itu harus sesuai dengan tema yang kita tanyakan. Jadi intinya dua itu terkoneksi dan kita harus menanyakan tentang gambar tersebut sesuai dengan tema yang ada, gitu, yang diberikan. Nah terus akhirnya proofreadnya menjelaskan kayak memberikan contoh, zum Beispiel bla 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 kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita nggak bisa nanya, kita sebenarnya bisa nanya ke prooferinnya ini artinya apa. Sebenarnya kita bisa nanya ke proofrein atau proofernya kayak ini maksudnya apa. Tapi mereka akan menjawab auf Deutsch, nggak bisa pakai bahasa Inggris, nggak bisa pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Dan mereka nggak memberikan direct artinya tuh apa gitu. Tapi mereka cuma ngasih tahu contoh-contohnya kayak gimana. Cukup membantu kok seharusnya ya. Ini seperti itu. Abis itu selesai. Itu kayaknya cuma bertahan 15 menit deh. Itu dari 3 tile expression itu tuh cuma bertahan 15 menit. Dan aku jujur banget waktu itu sangat-sangat santai. Dan mungkin aku ngerasa sangat santai karena ada kehadiran orang-orang lain juga kali ya di situ ya. Aku nggak begitu deg-degan gitu kalau sendiri di tes sama proofreading tuh kayak serem gitu. Dan aku senang aja kayak ada interaksi dengan tanya jawab dengan partner dan lain-lain, itu kan lumayan ya. Jadi kayak, dan sebenarnya overall A1 Prüfung itu enggak segampang yang aku kira dan enggak segampang dari soal, enggak segampang soal-soal A1 Prüfung yang ada di YouTube. Aku udah coba semuanya dan enggak segampang itu, serius. Untuk Heren ya. Tapi ya begitulah ya. Dan aku juga belajar juga dari latihan-latihan Goethe, dan tetap aja kayak jauh lebih susah ya. Maksudnya saat hari H dan saat on the spot kita ujian itu tuh susah gitu. Maksudnya ya nggak susah banget sih, tapi ya nggak segampang yang kita latihan. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk belajar. Tapi jujur aku mendapatkan sertifikat dan aku melihat result aku itu cukup bagus ya. Aku merasa, aku yakin banget sih mungkin aku dapat nilai bagus kayak begitu itu karena aku udah belajar A2 selama sebulan intensif. Jadi aku udah, ya setidaknya aku dapat pengetahuan lebih lah tentang bahasa Jerman dibandingkan kalau kamu belajar A1 proofnya A1. Jadi sebenarnya akan lebih aman kalau kamu belajar A2 proofnya A1 kayak begitu. Tapi aku jujur aja masih kepikiran sih yang Heren itu yang agak susah ya. Dan benar aja Heren aku adalah nilai terendah dibandingkan yang lain, tapi tetap lulus, tenang aja. Jadi semangat buat kalian.